Shalom, perkenalkan nama saya Shalomita Juale. Saya mahasiswa aktif program studi pendidikan agama Kristen kelas E semester 4. Nah, dalam video kali ini saya akan menuntaskan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Untuk itu mari kita dengarkan penjelasannya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang anugerah keselamatan dan kebangkitan Kristus. Anugerah keselamatan dan kebangkitan Kristus merupakan inti dari iman Kristen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketika berbicara tentang keselamatan, kita sedang berbicara tentang karya Allah yang luar biasa bagi manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Sejak awal manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, hidup relasi yang indah dengannya, namun dosa merusak hubungan tersebut. Dosa bukan hanya sekedar perbuatan salah, tetapi suatu kondisi keterpisahan manusia dari Allah. Akibat dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah dan tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada usaha manusia sebaik apapun yang mampu menjembatani jurang antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Disinilah anugerah Allah dinyatakan. Anugerah keselamatan berarti bahwa Allah sendiri yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan pemberian cuma-cuma dari Allah. Ini menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Ia tidak membiarkan manusia binasa dalam dosa, tetapi menyediakan jalan keselamatan untuk melalui Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia, hidup sebagai manusia namun tanpa dosa. Ia kemudian mati di kayu salib sebagai pengorbanan untuk menebus dosa kita manusia. Kematiannya bukanlah sebuah kecelakaan atau kegagalan, melainkan bagian dari rencana Allah yang sempurna untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika Yesus mati di kayu salib, ia menanggung hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Ia menggantikan posisi manusia pendosa dalam kematiannya. Dosa manusia diampuni dan hubungan antara manusia dengan Allah dipulihkan. Inilah yang disebut sebagai penebusan. Namun, kisah keselamatan tidak pernah berhenti pada kematian Kristus. Jika Yesus hanya mati, maka cerita itu akan berakhir dalam kesedihan dan kekalahan. Tetapi yang membuat iman Kristen berbeda adalah kenyataan bahwa Yesus tidak tinggal dalam kematian. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Kristus merupakan bukti kemenangan atas dosa dan maut. Kebangkitan menunjukkan bahwa kuasa dosa telah dikalahkan dan kematian tidak lagi memiliki kuasa. Ini adalah dasar pengharapan bagi setiap orang percaya. Kebangkitan juga membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah dan segala perkataannya adalah kebenaran. Tanpa kebangkitan, iman Kristen menjadi sia-sia karena ada jaminan bahwa pengorbanan Yesus diterima oleh Allah. Namun, karena ia bangkit, maka kita memiliki kepastian bahwa keselamatan yang dijanjikan itu nyata dan berlaku bagi semua orang yang percaya kepadanya. Lebih dari itu, kebangkitan Kristus memberikan makna yang mendalam bagi kehidupan orang. Kebangkitan bukan hanya peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi memiliki dampak yang nyata bagi kehidupan saat ini. Melalui kebangkitan, orang percaya menerima hidup yang baru. Hidup yang baru ini berarti perubahan cara hidup, cara berpikir, dan cara memandang dunia. Orang yang telah menerima anugerah keselamatan dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, meninggalkan dosa, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu, kebangkitan Kristus juga memberikan pengharapan akan hidup kekal. Dalam dunia penuh dengan penderitaan, kesulitan, dan ketidakpastian, kebangkitan menjadi sumber kekuatan bagi orang percaya. Kita percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya.
Sebagaimana Kristus telah bangkit, demikian pula setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan kekal. Ini memberikan penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Anugerah keselamatan dan kebangkitan Kristus juga mengajarkan tentang kasih Allah yang tidak terbatas. Allah mengasihi manusia bukan karena manusia layak dikasihi, tetapi karena kasihnya sendiri. Kasih ini bersifat aktif, nyata, dan rela berkorban. Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini seharusnya mendorong orang untuk percaya, hidup dalam kasih, mengampuni sesama, dan melayani orang lain dengan tulus. Ketika seseorang benar-benar memahami anugerah keselamatan, ia akan hidup dalam rasa syukur yang mendalam. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan yang telah menyelamatkannya. Rasa syukur ini dinyatakan melalui ketaatan, kesetiaan, dan kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Hidup orang percaya menjadi sebuah respons terhadap kasih karunia Allah. Selain itu, anugerah keselamatan dan kebangkitan Kristus juga memanggil orang percaya untuk menjadi saksi. Kabar tentang keselamatan ini bukan untuk disimpan sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain. Dunia membutuhkan pengharapan, dan pengharapan itu ada di dalam Kristus. Oleh karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk memberitakan Injil melalui perkataan dan perbuatan. Dalam konteks kehidupan manusia, kini banyak orang mencari hidup melalui berbagai hal seperti kekayaan, jabatan, atau kesenangan. Namun, semua itu tidak dapat memberikan kepuasan yang sejati. Hanya di dalam Kristus manusia menemukan arti hidup yang sebenarnya. Keselamatan diberikan oleh Allah menjawab kebutuhan terdalam manusia, yaitu kebutuhan akan pengampunan, pemulihan, dan hubungan dengan Allah. Akhirnya, anugerah keselamatan dan kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa hidup ini memiliki tujuan yang kekal. Kita tidak hidup hanya untuk saat ini, tetapi untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dengan perspektif kekekalan, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah, dengan mempersiapkan diri untuk kehidupan bersamanya. Dengan demikian, anugerah keselamatan dan kebangkitan Kristus bukan hanya sebuah ajaran teologis, tetapi merupakan kebenaran yang mengubah hidup. Kebenaran ini memberikan pengharapan, kekuatan, dan arah hidup sebagai orang percaya. Ketika kita memahami dan menghidupi kebenaran ini, hidup akan terasa menjadi kesaksian nyata tentang kasih dan kuasa Allah di tengah dunia. Itulah hasil video saya dan pemahaman saya. Terima kasih. Sekian dan shalom.